Cek 1 2. Mau dites dulu? Sorry.
Nanti kalau itu tampilin yang tadi ya, jadwalnya semuanya dulu. Bapak aku ngomong. Kita bicarakan dulu nanti kalau aku ngomong, nanti tampilannya apa? Maksud ke aku dan TV atau sama Adit juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Selamat datang pada para peserta dan rekan sejawat yang mungkin bisa bergabung pada acara pada siang hari ini. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator. Saya Dr. Reza dari Divisi Endokrin, Metabolik, dan Diabetes Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, FK Universitas Brawijaya. Di sini kami dari Institut Endometa, kemudian dari Divisi Endokrin Metabolik, dan dari Perkeni Cabang Malang, menyelenggarakan acara yang kita sebut dengan Bidadari. Ya, mungkin apa sih Bidadari itu? Bidadari itu singkatan dari Bincang Diabetes dan Ramadan dengan para ahli. Acara ini akan kita buat berseri setiap 1 minggu sekali, setiap hari Jumat pukul 13. Nah, yang kita bicarakan dalam acara diskusi daring kita pada siang hari ini dan seterusnya adalah mengenai diabetes dan Ramadan. Jadi bagi Bapak Ibu peserta maupun rekan sejawat yang nanti akan menghadapi bulan Ramadan yang kebetulan juga diabetesi, bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai bagaimana diabetes dan puasa Ramadan. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta bagaimana nanti mengenai penanganan-penanganan atau perubahan dosis obat, pola makan, ya, dan pola keseharian selama nanti menjalankan ibadah puasa. Acara ini kami jalankan kurang lebih selama 7 kali pertemuan, nanti sampai tanggal sekitar akhir April. Topik yang dibahas berbeda-beda yang pasti akan sangat menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk menyingkat waktu, siang ini kita akan membahas tema mengenai diabetes dan Ramadan. Kita lihat dari sisi medis dan agama. Jadi bagaimana Islam itu mengatur puasa Ramadan bagi pasien-pasien yang mungkin menderita kondisi khusus. Nah, kemudian juga bagaimana rekomendasi dari medis ya mengenai puasa Ramadan pada pasien diabetes itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, itu akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini sudah hadir Dr. Aditya Indra. Dr. Aditya Indra adalah dokter yang saat ini menjalankan pendidikan profesi dokter spesialis di FKUB RSSA yang akan menyampaikan pada Bapak Ibu semua mengenai pandangan Islam ya dan pandangan medis mengenai diabetes pada bulan Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Adit. Silakan Dr. Adit. Terima kasih Dr. Reza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada para peserta dari acara Bidadari dan juga teman-teman sejawat yang mungkin berkesempatan hadir pada acara kali ini. Jadi seperti sudah disebutkan oleh Dr. Reza tadi sebelumnya bahwa pada materi pertama yang akan saya bawakan ini sebagai materi pembuka untuk rangkaian acara Bidadari itu kita akan membahas mengenai diabetes dan Ramadan, kemudian sudut pandang Islam dan medis terhadap puasa Ramadan pada pasien diabetes. Nah, sebelum kita memulai pada memasuki materi inti, sebenarnya saya ingin menunjukkan kenapa sih hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dibahas bersama di sini. Dan kenapa diabetes pada Ramadan itu menjadi permasalahan utama yang perlu kita bahas lebih lanjut. Jadi data dari International Diabetes Foundation pada tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah penderita diabetes di seluruh dunia itu terus mengalami peningkatan. Di mana data terakhir pada tahun 2019 itu menunjukkan total penderita diabetes mencapai 463 juta jiwa di seluruh dunia. Dan Indonesia sebagai yang termasuk pada wilayah Asia Pasifik itu sendiri di wilayah Asia Pasifik itu mencapai 163 juta atau sekitar sepertiga dari total penderita diabetes. Nah, dari data tersebut dilanjutkan dengan data yang lebih spesifik, yaitu dari 10 negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia, Indonesia sendiri menempati peringkat ke-7 dengan penderita sekitar 10,7 juta jiwa. Nah, kemudian data statistik lain yang menjadi penting adalah bahwa populasi Indonesia pada tahun 2021 ini diperkirakan mencapai 275 juta jiwa, dengan 87,2% diantaranya ternyata merupakan penduduk yang beragama Islam atau Muslim. Sehingga dengan menggabungkan kedua statistik di atas, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar yang akan menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan sebagai salah satu kewajiban utama dalam beragama. Nah, oleh karena itu Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi perhatian khusus bagi organisasi-organisasi diabetes di dunia maupun praktisi kesehatan terkait dengan masalah diabetes pada Ramadan ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai rekomendasi dari medis maupun agama, kita perlu membahas terlebih dahulu mengenai dasar hukum berpuasa dalam Islam. Jadi seperti kita ketahui bahwa puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun Islam dari agama. Islam sendiri dibangun di atas 5 fondasi, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, beribadah haji jika mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dasar hukum dari berpuasa sendiri terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diajarkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Seringkali ayat ini menjadi dasar utama yang digunakan oleh orang-orang untuk menjadi alasan bahwa mereka wajib untuk berpuasa. Tetapi terkadang beberapa orang tidak mengetahui lebih lanjut bahwa sebenarnya dari ayat ini sendiri masih ada lanjutan tentang dalil tentang berpuasa tersebut, yaitu yang selanjutnya adalah Al-Baqarah ayat 184. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti sebanyak hari dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Dan bagi orang yang berat menjalankannya sehingga tidak mampu untuk mengganti di luar hari pada bulan Ramadan, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberikan makan seorang miskin. Dan selanjutnya dilanjutkan juga pada Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi berdasarkan dalil-dalil tersebut, kemudian para ulama bersepakat bahwa terdapat individu-individu yang dapat dikecualikan atau diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Di antaranya adalah anak-anak, kemudian orang-orang tua, orang-orang yang sakit, baik itu sakit akut maupun kronis,
dalam perjalanan jauh, wanita yang sedang datang bulan, hamil, menyusui, atau individu dengan gangguan mental. Nah, di sini tentunya diabetes sebagai penyakit kronis termasuk ke dalam kriteria tersebut. Nah, lalu bagaimana keringanan bagi orang sakit seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran? Terdapat 2 poin penting di sini, bahwa bagi orang yang sakit namun kondisi tubuhnya masih dapat pulih dan kira-kira dia mampu berpuasa di kemudian hari, maka dia wajib untuk mengqadha atau menggenapkan puasanya yang kurang pada sejumlah dengan hari yang ditinggalkan tersebut. Dan yang kedua adalah bagi orang yang sakit dan kondisi badannya lemah sehingga menjadikan dia mengalami kesulitan untuk berpuasa, baik itu pada bulan Ramadan maupun bulan-bulan di luar Ramadan, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadha, tetapi wajib untuk membayar fidyah. Nah, namun demikian, pada fakta di lapangan banyak muslim walaupun dia boleh untuk meninggalkan atau tidak berpuasa, tetap berkeinginan kuat untuk dapat menjalankan ibadah puasa. Nah, hal ini dibuktikan dengan fakta di lapangan berdasarkan penelitian demografi dari Epidiar pada tahun 2001, Darmenat pada 2016, maupun dari Global Survey pada tahun 2020 menunjukkan terdapat keinginan yang besar bagi pasien-pasien diabetes, baik diabetes tipe 1 maupun tipe 2, untuk tetap berpuasa pada bulan Ramadan. Di sini terlihat pada data untuk pasien diabetes tipe 1, 70% dari pasien itu tetap berkeinginan untuk puasa. Dan 70% diantaranya bahkan dia bisa berpuasa lebih dari 15 hari dari total 30 hari puasa Ramadan. Sedangkan 48% diantaranya masih mampu berpuasa secara full, secara penuh selama 30 hari. Sedangkan pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus tipe 2, itu memiliki angka statistik yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu keinginan untuk berpuasa mencapai 89% dari total seluruh pasien yang disurvei. Kemudian 86% hingga 94% diantaranya mampu menjalankan puasa lebih dari 15 hari, dan lebih dari 50%, di sini 57% dan 61% itu bahkan mampu menyelesaikan puasa itu secara penuh. Nah, sayangnya adalah dari data statistik ini juga menunjukkan bahwa pasien-pasien tersebut yang berpuasa, baik secara penuh maupun lebih dari 15 hari, memasuki bulan Ramadan tersebut dalam kondisi kadar gula darah yang tidak terkontrol. Di sini ditunjukkan dengan data HbA1c sebelum dia berpuasa, itu semuanya masih di atas 7,5, yang menunjukkan bahwa kontrol gulanya masih buruk, sehingga ini sangat beresiko dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi pada pasien tersebut. Nah, sebenarnya apa perubahan yang terjadi pada pasien diabetes sehingga itu pada saat berpuasa Ramadan sehingga menjadi concern atau menjadi perhatian bagi para praktisi kesehatan. Jadi pada saat orang menjalankan ibadah puasa, maka akan terjadi beberapa perubahan, di antara jadwal tidur, di mana dia harus bangun pada sebelum subuh untuk menjalankan makan sahur. Kemudian pola makan yang berubah, dari awalnya dia makan 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari dengan rentang waktu yang berbeda. Kemudian juga jenis makanan yang dikonsumsi, biasanya pada orang-orang yang berpuasa cenderung untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang manis pada saat berbuka puasa. Kemudian juga pola aktivitas fisik, di mana pada orang yang berpuasa biasanya akan relatif mengurangi aktivitas fisiknya pada saat waktu berpuasa untuk karena kelelahan maupun juga karena untuk menghindari dehidrasi. Dan juga adanya pengurangan atau penghentian sebagian kebiasaan seperti contohnya merokok. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut sebenarnya tidak semua perubahan atau tidak semua efek dari puasa itu menjadi sesuatu yang buruk bagi pasien diabetes. Terdapat beberapa keuntungan baik secara fisik maupun mental dari berpuasa Ramadan pada pasien diabetes. Yang pertama adalah rasa puas dan bahagia dia ketika dia mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah dan merasa bisa mendapatkan pahala selama dia berpuasa. Nah, ini sangat penting juga pada perjalanan penyakit diabetes, karena tentunya dapat mencegah terjadinya stres, yang seperti kita ketahui bahwa stres itu sendiri dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memperberat penyakit diabetes itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perbaikan berat badan atau BMI, Body Mass Index. Karena pasien itu berpuasa dan mengontrol makannya, maka biasanya pada pasien yang berpuasa itu akan dapat mengalami perbaikan berat badan.
Kemudian juga dia dapat mengalami perbaikan kontrol diri dan kemampuan dari menahan godaan, termasuk pada pasien diabetes itu adalah untuk ngemil ya, atau makan camilan pada jam-jam di luar makannya. Kemudian juga menghilangkan kebiasaan yang kurang baik seperti merokok, yang juga tentunya dapat menimbulkan komplikasi yang tidak diinginkan pada diabetes. Namun selain itu, kita juga perlu memperhatikan bahwa terdapat resiko efek yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi pada pasien-pasien diabetes yang menjalankan puasa. Di antaranya adalah gangguan siklus tidur yang dapat memicu kelelahan dan juga memicu terjadinya perubahan siklus hormon. Salah satu hormon yang berperan adalah kortisol, yang mana itu dapat mempengaruhi kadar gula darah dari pasien, sehingga berisiko untuk menimbulkan komplikasi. Kemudian yang kedua, kadar gula darah yang tidak normal pada pasien-pasien yang berpuasa, baik itu dia kadar gula darah yang terlalu rendah pada saat menjelang berbuka maupun kadar gula darah yang terlalu tinggi pada saat dia setelah berbuka, itu dapat memicu efek samping pada pasien tersebut. Kemudian yang ketiga juga ketakutan terhadap kemungkinan munculnya komplikasi yang akhirnya justru malah menimbulkan stres pada pasien tersebut, pada beberapa pasien. Dan yang terakhir adalah kemungkinan bahwa setelah berpuasa dia akan menjalankan rutinitas Idul Fitri yang terkadang dia tidak mampu mengontrol makanannya dan justru malah menyebabkan berat badannya menjadi tidak terkontrol pasca berpuasa. Nah, ini adalah gambaran perbandingan dari kadar gula darah pasien diabetes sebelum dia menjalankan puasa dan selama dia berpuasa. Dapat kita lihat pada pasien yang belum menjalankan ibadah puasa, di sini digambarkan dengan garis biru, terdapat gambaran kadar gula darah yang relatif stabil, seperti garis lurus ya. Sedangkan pada pasien-pasien yang berpuasa, itu terdapat kadar gula darah yang relatif lebih tinggi pada pagi hari karena pasien menjalankan sahur. Kemudian terjadi penurunan secara bertahap hingga titik terendah pada sebelum berbuka puasa, dan kemudian terjadi lonjakan yang signifikan dari kadar glukosa darah tersebut karena pasien tersebut pada beberapa kasus pasien itu berbuka puasa dengan mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi atau makanan-makanan dengan kadar gula yang tinggi. Nah, kondisi di sini adalah kondisi yang kritis yang berpotensi untuk memicu terjadinya komplikasi-komplikasi pada pasien dengan diabetes. Nah, ini adalah beberapa faktor risiko utama pada pasien diabetes yang mungkin dapat terjadi pada saat dia berpuasa. Yang pertama adalah hipoglikemi atau penurunan kadar gula darah yang terlalu rendah di bawah normal. Kemudian hiperglikemia, yaitu peningkatan kadar gula darah yang jauh di atas nilai normalnya. Kemudian yang ketiga adalah ketoasidosis, yaitu suatu peningkatan keasaman darah di dalam tubuh yang terjadi karena adanya penumpukan sisa zat metabolisme lemak akibat sebagai kompensasi untuk pembentukan glukosa karena pasien tersebut kekurangan gula akibat berpuasa. Nah, yang terakhir adalah dehidrasi dan juga trombosis yang mungkin terjadi karena pasien kekurangan cairan dan karena tidak minum selama dia berpuasa. Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, kemudian International Diabetes Foundation sejak tahun 2016 secara rutin tiap tahunnya mengeluarkan rekomendasi bekerjasama dengan para ulama untuk mengeluarkan rekomendasi pada orang-orang pasien diabetes yang beragama Muslim yang masih tetap ingin menjalankan puasa. Bagaimana jika tetap ingin berpuasa dan apa saja batasan yang aman? Yang pertama adalah pasien sebaiknya atau diharuskan untuk kontrol pada dokter 6-8 minggu sebelum waktu berpuasa. Hal ini penting untuk kemudian dokter yang merawat akan melakukan evaluasi resiko pada pasien, sehingga pasien dapat dikategorikan sebagai resiko rendah, sedang, ataupun berat, yang kemudian dapat ditentukan apakah dia boleh berpuasa atau tidak, atau berpuasa tapi dengan monitoring yang ketat. Nah, kemudian pasien juga harus tahu kapan waktu dia harus membatalkan puasanya apabila muncul tanda-tanda yang beresiko menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi dirinya. Yang pertama adalah apabila saat pemeriksaan gula darah, pasien mendapati gula darahnya kurang dari 70 dan muncul gejala-gejala akibat penurunan gula darah tersebut, serta apabila pasien melakukan pengecekan gula darah dan gula darahnya lebih dari 300 dengan muncul gejala-gejala akibat peningkatan gula darah tersebut. Nah, contoh gejala-gejala yang mungkin timbul untuk hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah itu adalah dia merasa gemetar
gemetar, menggigil, kemudian berkeringat dingin, dan rasa lapar yang cukup berat, dan juga disertai untuk yang penurunan gula darah yang sangat berat bisa menimbulkan penurunan kesadaran. Kemudian pada pasien-pasien dengan kadar gula darah yang relatif lebih tinggi atau hiperglikemia, maka bisa akan muncul gejala berupa pasien akan merasakan sangat haus, kemudian sangat lapar, pasiennya juga bisa linglung atau mual dan muntah. Nah, pada kondisi ini maka sebenarnya pasien tersebut wajib untuk membatalkan puasanya untuk mencegah resiko terjadinya efek samping yang berbahaya. Nah, ini adalah jadwal dari pemeriksaan gula darah yang disarankan berdasarkan dari rekomendasi International Diabetes Foundation, yaitu dilakukan sebanyak 7 kali. Yaitu sebelum pasien makan sahur, kemudian pada pagi hari sekitar mungkin jam 8 atau jam 9, kemudian pada siang hari, pada sore hari, dan pada waktu sebelum dia berbuka. Kemudian dilanjutkan dengan 2 jam setelah pasien tersebut berbuka. Dan ditambah lagi dengan yang ketujuh adalah apabila kapanpun pasien merasakan gejala-gejala yang tadi disebutkan dan dia ingin mengevaluasi gula darahnya, itu juga bisa melakukan pemeriksaan gula darah. Dan yang penting juga untuk diketahui oleh para pasien, karena mungkin beberapa pasien takut karena pemeriksaan gula darah itu mengambil darah, mengambil sampel darah. Yang perlu diketahui bahwa pengecekan gula darah itu sendiri tidak membatalkan puasanya. Jadi pengecekan glukosa darah, kemudian penggunaan insulin, penyuntikan insulin itu tidak membatalkan puasa, dan puasanya tetap sah dilaksanakan apabila dia tetap menjalankan sesuai dengan rukun-rukun yang berlaku. Kemudian berikut adalah tabel rekomendasi untuk stratifikasi resiko yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, yang dianjurkan oleh International Diabetes Foundation, yang dapat digunakan oleh dokter untuk mengklasifikasikan pasiennya apakah dia memiliki resiko yang rendah, sedang, atau tinggi. Nah, ini tidak akan selalu saya bahas lebih mendetail karena nanti akan dibahas pada materi berikutnya, pada materi yang keempat. Nah, yang paling penting untuk diketahui di sini adalah dari 3 stratifikasi resiko yang kemudian diklasifikasikan oleh dokter yang merawat pasien tersebut, maka keluarlah 3 rekomendasi, baik secara medis maupun secara agama dari ulama. Yang pertama adalah apabila pasien itu tergolong pada resiko rendah, maka secara medis dia berpuasa relatif aman untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu, rekomendasi dari ulama sendiri adalah puasa wajib untuk dilaksanakan, sehingga dokter tidak dapat merekomendasikan pada pasien tersebut untuk tidak berpuasa, kecuali apabila pasien tersebut memiliki hambatan-hambatan lain, misalkan dia memiliki harus menjalani aktivitas yang berat, atau harus melakukan perjalanan yang jauh, atau mungkin dia mengkonsumsi obat-obatan lain di luar obat-obatan diabetes yang mengharuskan dia untuk meminum obat tersebut pada jam-jam dia seharusnya berpuasa. Kemudian yang kedua, pada resiko sedang, itu berpuasa bisa dilakukan dengan pengawasan gula darah dan kondisi pasien secara ketat. Jadi monitoring gula darah yang tadi 7 kali, 7 waktu itu sangat perlu dilakukan pada pasien-pasien dengan resiko sedang bila dia ingin berpuasa. Nah, pada kondisi ini maka ulama menganjurkan pasien dianjurkan untuk tetap berpuasa, boleh berpuasa, tetapi dia boleh memilih untuk tidak berpuasa jika setelah dia memeriksa ke dokter dan berdiskusi dengan dokternya, kemudian mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan terdapat resiko yang dapat membahayakan kesehatannya. Pada kondisi tersebut, maka pasien diabetes itu masih boleh untuk tidak berpuasa dan bisa mengganti di hari yang lain atau membayar fidyah. Dan yang terakhir adalah pada pasien-pasien yang memiliki resiko yang tinggi, maka puasa menjadi tidak aman untuk dilakukan. Nah, pada kondisi seperti ini, dari ulama dan medis pun sepakat bahwa pada pasien tersebut sebaiknya tidak dilakukan puasa atau tidak dianjurkan untuk melakukan puasa Ramadan. Dan bisa menggantinya dengan membayar fidyah seperti yang sudah disampaikan di awal. Ya, mungkin demikian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan mungkin dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Adit sudah menyampaikan penjelasannya ya mengenai sudut pandang dari medis dan sudut pandang dari Islam untuk pasien-pasien diabetes yang akan menjalankan puasa Ramadan. Nah,
Tadi kalau bisa saya simpulkan ya di akhir dari presentasi Dokter Adi tadi bahwa untuk pasien-pasien yang akan menjalankan puasa Ramadan, maka harus dilakukan klasifikasi terlebih dahulu penggolongan, dia termasuk risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi. Nah, untuk risiko rendah tadi, rekomendasinya adalah baik secara medis maupun secara agama, secara Islam, bisa disarankan untuk tetap melanjutkan puasa, jadi hukumnya wajib. Sedangkan untuk yang resiko sedang, boleh bisa puasa, bisa tidak, tapi dengan melihat kondisi pada masing-masing orang lagi. Kemudian untuk yang resiko tinggi, tidak disarankan untuk menjalankan ibadah puasa. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari yang dipresentasikan oleh Dr. Adi tadi. Kemudian sekarang kita masuk pada diskusi. Silahkan Bapak Ibu yang akan menjalankan puasa Ramadan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baik, mungkin saya bacakan dulu pertanyaan dari chat di YouTube ya, Dr. Adit bisa dijawab. Jadi ini ada pertanyaan dari Filza. Bagaimana kalau puasa Ramadan melakukan cek gula darah, apakah hal itu membatalkan puasa, Dr. Adit? Silakan, Dr. Adit, mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik, terima kasih Dr. Reza. Jadi seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya di slide sebelumnya bahwa sebenarnya pengecekan gula darah itu sendiri merupakan salah satu syarat bagaimana pasien yang diabetes yang menjalani puasa Ramadan untuk dapat secara aman menjalankan puasanya. Nah, dari para ulama berpendapat bahwa pengecekan gula darah itu sendiri tidak membatalkan puasa dan memang boleh dilakukan karena uzurnya sudah jelas bahwa dia untuk mencegah atau menghindari resiko efek samping yang berbahaya yang mungkin dapat timbul pada pasien-pasien diabetes saat dia menjalankan puasa. Jadi berdasarkan rekomendasi dari International Diabetes Foundation yang sudah bersama juga dengan para ulama di Timur Tengah mengambil kesimpulan bahwa pengecekan gula darah itu sendiri selama memang tujuannya sudah jelas itu tidak membatalkan puasa dan puasanya tetap sah. Lebih demikian, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Adit. Mohon maaf tadi koneksi saya terputus. Ya, Jadi tadi memang benar yang disampaikan oleh Dr. Adit, ya. Mungkin saya mau menambahkan ya. Jadi kalau misalnya memang pasien diabetes itu berkenan untuk puasa, kemudian melakukan pengecekan glukosa darah mandiri ya, itu memang masih diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Jadi ya, intinya dari yang pernah saya baca bahwa hukumnya apabila mengambil darah sedikit dan tidak menyebabkan kelemahan pada tubuh ya pada saat berpuasa, maka hal itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya seperti transfusi darah yang membuat memang kondisi tubuh akan menjadi menurun, itu yang tidak diperbolehkan. Mungkin itu ya tambahannya. Baik, silakan mungkin ada yang mau bertanya lagi. Banyak sekali ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang karena memang ibadah puasa Ramadan ini kan wajib ya, tapi bagi pasien-pasien yang berpuasa Ramadan itu harus tahu risikonya, kemudian harus tahu dia termasuk kategori risiko yang mana, sehingga nanti ketika akan menjalankan puasa Ramadan itu benar-benar sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Ya. Kemudian ini saya ada pertanyaan lagi, Dr. Adit, dari chat YouTube. Cek gula darah pada saat puasa, kapan yang tepat? Silakan, Dr. Adit. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Reza. Jadi, seperti bisa kita lihat, ini adalah rekomendasi secara ideal dari IDF untuk kapan pemeriksaan gula darah yang tepat pada waktu pasien diabetes tersebut berpuasa.
Jadi ada 7 waktu yang dianjurkan untuk pemeriksaan gula darah secara umum. Yang idealnya seperti ini. Yang pertama adalah pada waktu pasien tersebut belum makan sahur. Jadi sesaat sebelum dia makan sahur itu dia bisa melakukan pengecekan gula darah sebagai dasar berapa gula darah puasa pasien tersebut, karena hitungannya adalah dia sudah berpuasa selama malam hari ini sejak dia makan terakhir sebelum tidur hingga dia makan sahur. Kemudian yang kedua adalah pada waktu pagi hari. Pada waktu pagi hari sekitar pukul 8 atau pukul 9 itu bisa dilakukan pengecekan gula darah. Kemudian dilanjutkan dengan pada waktu siang hari pukul 12, kemudian juga pada sore hari sekitar pukul 3, dan kemudian adalah pada waktu sebelum pasien tersebut berbuka puasa. Untuk melihat, karena seperti tadi sudah saya sampaikan di grafik di awal bahwa pada waktu sesaat sebelum berbuka itu biasanya merupakan titik terendah kadar gula darah pada pasien diabetes yang berpuasa, dan biasanya paling banyak adalah pada waktu sebelum berbuka, itulah yang merupakan paling tinggi resikonya untuk terjadi kadar gula darah yang terlalu rendah. Kemudian selanjutnya adalah 2 jam setelah berbuka. Nah, rentang 2 jam setelah berbuka ini penting untuk mengevaluasi bagaimana kadar gula darah pasien tersebut setelah makan, setelah berbuka, untuk juga nantinya bisa menentukan dosis obat, apakah perlu pengaturan khusus, jadi perlu penyesuaian dari dosis obatnya setelah makan. Karena seperti kita ketahui waktu antara berbuka sampai 2 jam setelah berbuka ini adalah seperti tadi digambarkan di grafik, merupakan waktu dengan kemungkinan kadar gula darah tertinggi dari pasien saat dia berpuasa. Nah, di luar ke-6 waktu yang secara rutin tersebut, pasien diperbolehkan mengecek gula darahnya sewaktu-waktu apabila dia merasakan gejala-gejala yang mungkin timbul seperti yang tadi disampaikan, misalkan dia keringat dingin, gemetar, atau merasa sakit kepala, mual, dan dia merasakan gejala yang mungkin berkaitan dengan kadar gula darah yang rendah atau terlalu tinggi, itu dia bisa mengecek gula darahnya saat itu juga. Nah, kemudian untuk terkait misalkan pasien tersebut memiliki keterbatasan untuk masalah pengecekan dan biaya dan sebagainya, maka itu bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokternya saat dia periksa atau saat dia kontrol sebelum dia memulai puasa Ramadan, sehingga dapat diplanningkan bagaimana yang paling ideal untuk masing-masing individu pasien. Mungkin demikian, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Adit. Jadi tadi sudah jelas ya disampaikan Dokter Adit, ada waktu-waktu tertentu yang direkomendasikan untuk bisa melakukan pengecekan gula darah mandiri. Kemudian ditambah apabila terjadi kondisi-kondisi yang memungkinkan, misalnya pada saat itu kondisinya lemas ya, atau mungkin ada pusing, ada keluhan tertentu, sehingga bisa dilakukan pengecekan gula darah untuk mengkonfirmasi apakah memang benar pada saat itu kadar gulanya normal atau tinggi, atau pada saat itu rendah. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi, Dokter Adit. Ini ada pertanyaan dari Pak Gatot Trianto. Bila sudah insulin lantus, suntik insulin lantus 10 unit di pagi hari, apakah saat sahur bisa disuntikan? Nah, ini gimana Dokter Adit? Ini sebenarnya pertanyaan ini lebih cocok nanti untuk topik yang selanjutnya ya, untuk penyesuaian obat, tapi mungkin bisa dijawab sekilas sama Dokter Adit. Ya. Terima kasih dokter. Jadi untuk insulin sendiri sebenarnya tergantung pada berapa dosis dia pre-Ramadannya seperti apa, dan kemudian juga melihat data awal dari HbA1c atau counter glikemik pasien tersebut sebelum memulai puasa. Jadi berdasarkan rekomendasi IDF, mengapa menjadi sangat penting pada pasien itu untuk kontrol ke dokter sebelum memulai puasanya. Jadi pada kondisi dia glikemiknya itu tidak terkontrol, jadi HbA1c lebih dari 7,5, maka dosis harian dia insulin yang menggunakan 10 unit itu dia akan tetap diberikan seperti biasa. Tetap diberikan seperti biasa pada waktu yang seperti biasa, bisa pada waktu sebelum tidur atau lebih didekatkan dengan waktu
berbuka, itu juga boleh untuk insulin basal. Nah, kemudian apabila dia kontrol glikemiknya ternyata bagus, jadi pada waktu sebelum dia berpuasa Ramadan itu dia periksa dan HbA1c-nya itu di bawah dari 7,5, maka insulin basal tersebut boleh dikurangi sebesar 20%, sekitar 20-30% dari dosis biasanya untuk diberikan sebagai dosis awal. Nah, kemudian tetap pemberian dosis selanjutnya itu akan diatur sesuai dengan pemantauan gula darah hariannya. Jadi apabila setelah diturunkan, terus kemudian gula darahnya menjadi naik lagi tidak terkontrol, maka dia bisa dinaikkan secara bertahap sesuai dengan konsultasi pasien tersebut dengan dokternya. Jadi tetap perlu antara komunikasi pasien untuk melaporkan mungkin kondisi hariannya kepada dokter apabila memang terdapat perubahan kondisi gitu. Tapi memang kalau misalkan tetap terkontrol, maka dia bisa melanjutkan dosis tersebut sampai puasa berakhir. Mungkin kurang lebih demikian, dokter. Dan nanti seperti sudah dijelaskan dokter Reza juga, besok akan untuk materi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Prof. Rudi untuk masalah terapi dari diabetes pada Ramadan. Baik, terima kasih Dr. Adit. Jadi mungkin untuk Pak Gatot Trianto, saya akan tambahkan sedikit ya. Jadi sebelum kita melakukan penyesuaian dosis pada saat puasa Ramadan, ya, yang paling bagus adalah kita melakukan klasifikasi risiko dulu. Jadi sebelum puasa Ramadan dimulai, ketika pasien sudah akan berniat untuk menjalankan puasa, 1 atau 2 bulan sebelumnya itu disarankan untuk bisa konsultasi kepada dokternya dulu. Ya, untuk menentukan pasien tersebut layak atau tidak berpuasa, wajib atau tidak. Nah, kemudian apabila sudah ada keputusan boleh dan tidak boleh, apakah bisa dan wajib, maka baru melakukan penyesuaian obat. Ya, untuk obat suntik insulin lantus ya, mungkin sudah dipakai oleh pasien. Itu sebenarnya untuk rekomendasinya adalah pengurangan dosis sekitar 15-30%, atau tadi yang disampaikan Dr. Adit benar, sekitar 20%. Ya. Nah, kemudian diberikan pada saat buka puasa. Itu yang seharusnya seperti itu. Jadi sehingga kalau kita ngomong apakah dosis saya biasanya malam kemudian sekarang pagi, itu tidak bisa dijawab secara umum, tapi harus dilihat kondisi masing-masing pasien. Sebelumnya profilnya seperti apa. Jadi datanya harus lengkap dulu, kita menyesuaikan, kita harus tahu dulu bagaimana profil glukosa darah, gula darah pada pasien-pasien diabetes yang akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Seperti itu. Baik, mungkin karena saya lanjutkan lagi, pertanyaan selanjutnya dari Ava. Bila pernah terjadi hipoglikemi, kemudian harus membatalkan puasa, kira-kira kapan pasien ini boleh berpuasa lagi? Gitu, silakan Dr. Adit. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bila misalkan pasien tersebut pernah mengalami episode hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah yang signifikan, maka sebaiknya pasien tersebut kontrol terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dari pedomannya adalah kontrol terlebih dahulu kepada dokter untuk memastikan lagi kondisinya, karena kita perlu si pasien akhirnya perlu menyesuaikan lagi dosis dari obatnya. Nah, itu tentunya membutuhkan evaluasi dan rekomendasi dari dokter. Apakah dengan penyesuaian dosis tersebut kemudian pasien bisa lebih aman untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian juga dinilai resiko-resiko yang mendasari kenapa kok pada pasien tersebut kira-kira terjadi kondisi hipoglikemi ini. Apakah memang karena obatnya, atau mungkin karena pasien itu mungkin cara makannya, mungkin jumlah penghitungan kalorinya yang kurang tepat, atau kemudian ada penyakit-penyakit penyerta lain yang akhirnya memicu kondisi penurunan kadar glukosa darah yang terjadi. Nah, kemudian setelah dokter melakukan reevaluasi, baru dokter nanti akan memberikan rekomendasi kira-kira pada waktu kapan, bagaimana pasien ini
apakah bisa melanjutkan puasanya atau tidak setelah mengevaluasi. Bila mungkin faktor-faktornya yang memicu itu bisa dikoreksi atau diperbaiki, maka dokter mungkin masih bisa menyarankan untuk pasien melanjutkan. Tetapi bila memang tidak memungkinkan, maka tentunya dokter akan memberikan rekomendasi untuk tidak melanjutkan puasanya terlebih dahulu. Nah, itulah pentingnya pada saat pasien mengalami kondisi hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah secara signifikan. Setelah membatalkan, maka pasien perlu untuk kontrol ulang atau berkonsultasi kembali dengan dokter yang merawat, sehingga bisa mengetahui secara pasti, tidak istilahnya mencoba lagi gitu. Jadi besoknya terus ya mungkin hari ini kebetulan saya hipo, kemudian besok saya cobalah, kalau misalkan berhasil atau aman ya bisa lanjut gitu. Itu sangat beresiko bagi pasien bila dilakukan seperti itu. Mungkin demikian, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Adit. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa memang evaluasi itu penting. Evaluasi yang mendasari kenapa pasien bisa sampai kondisi hipoglikemi atau penurunan kadar glukosa darah. Nah, sebelumnya kan kita tahu ya, untuk tahun ini puasa Ramadan itu mungkin akan dimulai sekitar tanggal 12 atau 13 April ya, bulan depan ya. Itulah kenapa kami mengadakan acara diskusi ini 1 bulan sebelumnya. Ya, tujuannya adalah untuk supaya Bapak Ibu yang merupakan pasien diabetes itu sudah bisa mengatur atau sudah bisa menentukan layak atau tidak berpuasa, kemudian klasifikasi faktor risikonya tadi memang benar-benar harus dilakukan. Ya, apalagi kalau sudah ada riwayat hipoglikemi ya. Kalau riwayat hipoglikemi itu kalau misalnya tadi, kalau kita lihat dari stratifikasi risikonya tadi itu, kalau misalnya pasien sudah pernah mengalami hipoglikemi di bawah satu kali selama 1 minggu itu sudah poinnya 1. Ya, kemudian kalau dalam 1 minggu itu hipoglikeminya berulang ya, itu poinnya sudah 3,5. Ya, padahal kalau kita mau lihat risiko rendah, sedang, dan tinggi itu ya angka 3,5 itu sudah termasuk risiko sedang. Ya, dengan hal ini berarti ketika nanti melakukan ibadah puasa memang perlu dilakukan benar-benar monitoring yang sangat ketat ya, apakah benar-benar layak atau tidak untuk melanjutkan puasanya. Kemudian selanjutnya harus dievaluasi penyebab hipoglikeminya tadi itu apa. Apakah memang benar karena makannya, ya buka puasa atau sahurnya, pola makannya, menunya, atau mungkin karena obat-obatannya salah memberikan waktunya. Nah, itu juga merupakan evaluasi yang harus dilakukan. Jadi intinya keputusan untuk melanjutkan puasa atau tidak itu dasarnya ada beberapa. Ya, karena kita harus tahu dasarnya dari klasifikasi risiko tadi itu. Dan itu juga sesuai dengan pandangan dari Islam juga. Kalau memang ada istilahnya mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya, maka lebih baik ya kita tinggalkan. Tapi tentunya kita tahu sendiri kan bahwa memang di Indonesia ini kan dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kemudian banyak juga yang tetap ingin menjalankan ibadah puasa. Nah, dengan catatan seperti itu, maka pasien-pasien yang akan menjalankan ibadah puasa itu harus benar-benar mengetahui ilmunya. Ya, ilmunya ya dari sisi agama, dari sisi medis itu benar-benar harus memahami. Jadi seperti yang dikatakan Dr. Adit tadi, evaluasi penyebab itu penting untuk bisa menentukan bisa lanjut puasa atau tidak. Karena bukan tidak mungkin ketika nanti melanjutkan puasa justru akan memperburuk kondisinya. Ya, sering hipoglikemi, kemudian fluktuasi kadar gula darahnya naik turunnya nggak karu-karuan. Maka untuk yang seperti itu ya disarankan untuk tidak melanjutkan puasa. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Silakan apabila mau yang ada tanya lagi, silakan bisa melalui chat, bisa melalui bicara langsung dari Zoom ini, silakan. Ini cukup menarik memang ya, karena memang banyak sekali hal-hal yang terkait dengan diabetes dan puasa Ramadan. Makanya kami membuat ini sampai 7 sesi sampai kira-kira nanti berakhir itu pada tanggal 30 April kalau nggak salah. Nanti akan ada beberapa pembicara yang bergantian membicarakan mengenai topik-topik yang akan kita sampaikan. Silakan
Saya persilakan kalau ada yang mau tanya lagi. Atau mungkin ada rekan-rekan dari dokter yang mungkin saat ini juga ikut bergabung, bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini menarik ya Dr. Adit ya. Jadi kalau tadi kita sampaikan mengenai sudut pandang Islam dan sudut pandang medis ya. Kalau secara medis kan kita sudah lihat tadi ya, memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dan klasifikasi-klasifikasi ya untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya ya Dr. Adit ya. Kalau dari Islam sendiri sebenarnya bagaimana sih orang yang berpuasa itu kalau kita ngomong dari segi manfaat ya, manfaat dan mudaratnya, kira-kira bagaimana orang yang berpuasa itu secara umum saja kesimpulannya. Oh, tadi kan Dr. Adi sudah menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan mungkin juga yang tadi itu mengecek kadar gula darah, yang hukumnya mengeluarkan apa namanya sedikit darah. Mohon maaf, Dokter, terputus sepertinya pertanyaan. Mungkin bisa diulang. Oh iya, maaf. Ini yang mengenai tadi kan kita sudah banyak bahas mengenai sisi medisnya ya. Nah, sekarang mungkin dari sisi Islamnya, kira-kira apa sih yang ditekankan dari apa namanya rekomendasi atau mungkin kesepakatan dari ulama-ulama? Ataukah di Indonesia sudah ada, Dr. Adit? Apa namanya kesepakatan dari ulama-ulama? Kalau tadi kan yang Dr. Adit sampaikan atau mungkin dari rekomendasi IDF-DAR itu kan dari ulama-ulama di Mesir ya, kalau nggak salah yang saya pernah baca itu ulama-ulama di Mesir yang menyarankan mengenai rekomendasi puasa Ramadan pada pasien diabetes. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya apakah sudah ada dari instansi keagamaan atau mungkin dari MUI misalnya rekomendasi-rekomendasi untuk berpuasa itu ada atau tidak, Dr. Adit? Pasien yang berpuasa, pasien diabetes yang berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi ya saya sejauh ini masih belum. Semoga aja kalau misalkan memang ada nanti bisa saya sharing lebih lanjut. Tapi secara umum memang kalau di Indonesia masih menganut berdasarkan dasar hukum dari dalil dari Al-Quran yang jelas bahwa bahwa orang yang beragama Islam ya, itu sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa agar dia bertakwa, tetapi kemudian dengan beberapa pengecualian yang menjadi dasar yang penting untuk kita garis bawahi, bahwa apabila dia mengalami sakit atau mengalami halangan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dengan syarat bisa mengganti di kemudian hari atau dengan membayar fidyah. Tetapi memang sejauh yang saya tahu, yang saya cari memang belum ada yang spesifik membahas tentang bagaimana berpuasa dalam apa namanya pada pasien diabetes selama bulan Ramadan. Yang saya tahu seperti itu, Dok. Tapi mungkin kalau dokter punya informasi lain mungkin bisa di. Ya, terima kasih Dr. Adit. Jadi memang ya memang sejauh ini saya memang belum tahu. Jadi memang saya tanya apakah mungkin dari rekomendasi dari Majelis Ulama mungkin ya ada, tapi memang selama ini yang di Indonesia mungkin ya memang pakai yang dari Al-Quran tadi itu ya. Jadi apa namanya diwajibkan puasa, tapi memang apabila ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa dalam hal ini untuk kondisi tiap-tiap orang ya, apabila memang dia tidak sanggup, kemudian ada kondisi tertentu, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan bisa mengganti di lain hari. Tapi memang ya kita tahu keutamaan bulan Ramadan pasti akan berbeda dengan keutamaan mengganti ya, terus terang ya. Jadi pasti akan banyak pasien-pasien ya yang lebih berencana untuk menjalankan ibadah puasa, karena memang dari segi pahala dan itu lebih utama dibandingkan ibadah yang lainnya. Tapi memang ya kita harus tahu juga ya bahwa perintah itu agama harus juga disesuaikan dengan kondisi dari tiap-tiap individu.
Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan, saya persilakan. Ya, mungkin sangat menarik ya topik-topik mengenai diabetes dengan Ramadan ini ya. Jadi memang tadi Dr. Adi sudah menyampaikan dengan lengkap saya rasa, dan dari diskusi ini kita bisa memberikan suatu gambaran mengenai bagaimana orang-orang yang akan menjalankan ibadah puasa dengan menderita diabetes. Jadi mungkin kita akan sambung lagi ya di pertemuan selanjutnya minggu depan insya Allah jam 1 siang. Jangan lupa tetap di channel ini dan di channel Endokrin Metabolik Indonesia ya kalau di YouTube, dan nanti akan di-share untuk link dari diskusi via Zoom-nya. Akan ada topik-topik yang menarik lagi ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu berkenan tetap mengikuti acara ini sampai habis, nanti akan ada beberapa acara yang berkaitan dengan diabetes pada bulan Ramadan. Ya, nanti minggu depan insya Allah akan disampaikan oleh Prof. Ahmad Rudianto mengenai tata laksana diabetes selama Ramadan. Ini lebih kita fokuskan untuk kepada dokter-dokter yang mempunyai pasien diabetes ya. Kemudian tanggal 2 April nanti akan disampaikan oleh Dr. Ruli Rosandi, SPPD KMD, mengenai yang tadi kita sempat sedikit bahas, yaitu stratifikasi risiko sebelum Ramadan. Kemudian nanti tanggal 9 April akan disampaikan oleh Dr. Heru Suwito mengenai perubahan aktivitas dan pola makan pasien diabetes selama Ramadan. Itu juga cukup menarik ya, karena kita harus tahu apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadan. Kemudian nanti juga pada tanggal 16 April akan ada topik mengenai penyesuaian obat dan makanan pada pasien diabetes selama Ramadan. Jadi yang tadi ditanyakan Pak Gatot akan dikupas tuntas ya oleh Dr. Laksmi Sasyahrini SPPD KMD. Kemudian nanti pada tanggal 23 April itu saya sendiri yang akan menyampaikan mengenai risiko komplikasi dan bagaimana penanganannya pada saat pasien diabetes itu berpuasa Ramadan. Jadi ini terkait tadi mungkin pertanyaan dari Ava tadi ya tentang hipoglikemi, apa yang harus dilakukan dan bagaimana tindak lanjutnya. Kemudian yang terakhir nanti menjelang Idul Fitri ya, ini yang cukup menarik juga ya akan disampaikan Dr. Ruli, yaitu mengenai tata laksana diabetes selama Ramadan dan persiapan untuk Idul Fitri ya, karena kan kita tahu ya kalau Idul Fitri biasanya makannya jadi nggak karu-karuan ya, kemudian menu makanan tersedia di mana-mana, semuanya dihidangkan untuk makan. Nah, itu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk pasien-pasien diabetes, itu akan dibahas oleh Dr. Ruli. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu dan para peserta sekalian. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Jumat-Jumat selanjutnya. Harapan kami Bapak Ibu sekalian bisa tetap lanjut join di channel YouTube Endokrin Metabolik Indonesia, dan nanti akan kami share lebih lanjut mengenai pertemuan-pertemuan selanjutnya. Harapannya pertemuan ini membawa manfaat kepada pasien-pasien diabetes, kepada dokter-dokter yang menangani pasien diabetes yang akan menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan juga nanti bisa menjalin silaturahmi dengan kami di Institut Endometa dan Perkeni Cabang Malang. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali kepada Dr. Aditya Indra telah menyampaikan materinya pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali. Jangan lupa kepada Bapak Ibu untuk kita ketemu lagi minggu depan pada channel yang sama ya. Tetap sehat, tetap semangat, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kita bisa ketemu minggu depan untuk bersilaturahmi selanjutnya. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.